Memang kita harus menempuh banyak jalan yang salah agar kita dapat menemukan jalan yang benar yang sesungguhnya. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber sukacita dan keselamatan kami bersyukur ya Aba ya Bapa atas pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari sampai pada hari ini. Bukalah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini yang menuntun perjalanan aktivitas kami dari pagi sampai malam hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesat sama dengan tidak melalui jalan yang benar atau salah jalan, atau bisa juga disebut dengan keliru atau menyimpang dari kebenaran. Kalau kita baca Injil Matius 18 ini ayat 6 sampai dengan 9 memberikan teguran keras bagi orang yang sesat, demikian juga dengan konsekuensinya, yakni hukuman berat bagi mereka yang menyesatkan orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tersesat, apalagi menyesatkan orang lain. Baik itu menyesatkan anak-anak, anak-anak muda, orang-orang yang belum bertobat, atau orang-orang yang sudah bertobat namun imannya masih lemah, dan juga siapapun itu. Sebenarnya orang-orang yang berjalan dalam kesesatan tahu jalan yang benar, namun mengambil keputusan sendiri untuk berjalan di dalam sesat. Lalu hal-hal apa sajakah yang dapat membuat kita menjadi sesat? Memahami firman Tuhan tidak utuh yang membuat kita gampang tersesat. Jabatan yang dapat mempertaruhkan iman percaya kita. Selanjutnya, selingkuh terhadap pasangan kita. Dan kemajuan zaman seperti gadget berupa HP, tab, laptop yang dapat menyenangkan diri kita sendiri, namun justru menjauhkan kita dari ibadah kita yang sejati, yakni mendekat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga percaya kepada orang-orang atau paranormal. Percaya kepada orang-orang hebat, orang-orang yang merasa kita hormati, sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Judi dan permainan game online dan banyak lagi hal-hal yang membuat kita menjadi sesat. Oleh karena itu, mari kita buang dan kita jauhi itu. Lebih baik kita tidak memilikinya daripada membuat kita semakin jauh dan jatuh ke dalam dosa yang akan mendapatkan hukuman yang berat. Demikian juga dalam hal penyesat atau orang-orang yang memang sengaja untuk menyesatkan orang lain. Matius 18 ayat 6 berkata, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Hal ini menggambarkan bahwa siapa saja yang menyesatkan orang lain akan mendapatkan hukuman yang berat. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat relevan bagi kita, terlebih di saat ini. Tetaplah berhati-hati.
Jangan banyak, karena begitu banyaknya ajaran-ajaran sesat. Bahkan hamba-hamba Tuhan palsu yang sesat dan yang menyesatkan orang lain. Maka inilah waktunya kita tinggalkan dan jangan tergantung lagi dalam kesesakan. Mari kita tetap untuk hidup di jalan yang benar. Seperti apakah itu? Yang pertama, hanya dengan cara kembali ke Alkitab. Back to Bible. Kita benar-benar mempelajari Alkitab. Jangan mengambil hanya satu ayat atau ayat yang kita sukai saja, tetapi harus kita melihat dulu konteks aslinya ayat itu seperti apa. Karena Alkitab memuat seluruh aspek kehidupan kita dan kita boleh belajar banyak dari Alkitab. Lalu hiduplah dengan penuh kasih dan rendah hati, karena disitulah terpancar Roh Kudus yang akan menuntun dan menuntun perjalanan hidup kita. Mungkin tidak gampang yang kita jalani, seperti gelombang laut yang kadang tenang, namun tiba-tiba bergemuruh, bahkan hampir kandas. Jangan menjadi tawar hati dan putus asa, sehingga menjadi orang yang tidak berpengharapan. Namun tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap menopang kita, bahkan menggendong kita sampai kepada tujuan. Mari kita berhikmat untuk segala sesuatu dan menguji segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita dan keluarga kita sudah mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapkanlah keputusan itu sampai akhir hayat kita. Sebab sorga dan tempat kediaman yang kekal menjadi jaminan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa mengajarkan kepada kami untuk berjalan dalam terang Tuhan. Jangan mau menjadi orang sesat dan menyesatkan orang lain. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.